dengan otoritas kuasa-Mu Tuhan. Sembunyikanlah hamba-Mu ini Tuhan Yesus di belakang salib-Mu. Pakailah hamba-Mu ini untuk berbicara, menyampaikan sabda kebenaran-Mu menurut isi hati-Mu untuk kami semua ya Tuhan. Berfirmanlah kepada kami Tuhan Yesus, kami siap mendengar dan menerima sabda kebenaran-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Shalom jemaat Tuhan. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Puji nama Tuhan, kita hari ini memasuki hari yang baru, di bulan yang baru, di awal bulan Juni tahun 2025. Ya, tidak terasa Bapak Ibu Saudara, kita memasuki pertengahan tahun 2025. Kita bisa memasuki pertengahan tahun ini oleh karena penyertaan Tuhan yang sungguh luar biasa terbukti nyata kepada kita. Dan oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan Yesus, marilah kita senantiasa selalu tingkatkan kesetiaan kita untuk beribadah kepada Tuhan Yesus. Karena tidak semua orang yang memahami tentang hal ini. Tidak semua orang yang mengerti tentang hal ini. Setiap manusia pasti punya kesibukan. Betul. Dan 1, 2, 3. Setiap manusia pasti punya kesibukan khusus. Betul, itu Bapak Ibu Saudara, yang tidak pernah diduga bisa disengajakan maupun tidak disengajakan. Hari ini kami kaget, Rosana tidak bisa mandi WL karena Rosana datang mengetok pintu. Bu Ferry yang bukakan pintu, Rosana kasih tahu bahwa keluarganya dari omnya, kalau Bapak Ibu kenal Om Yosef, kata dia, ya, berduka cita katanya, dan mereka mau melayat, ya begitu. Ya, ini sesuatu yang tidak disengaja ya Bapak Ibu Saudara. Ya, puji Tuhan, tidak ada rotan akar pun jadi, kata pepatah. Puji Tuhan, Ibu Gembala masih bisa untuk melayani WL di ibadah hari ini, walaupun Ibu Gembala tertatih-tatih dalam keadaan proses pemulihan, ya, karena Ibu Gembala kurang sehat sebenarnya. Tetapi puji Tuhan, Ibu Gembala mampu oleh karena pertolongan Tuhan, oleh karena penyertaan Tuhan, bisa melayani WL di ibadah hari ini. Ya, puji nama Tuhan. Tidak menghalangi kita bersama-sama untuk menyembah Tuhan, beribadah kepada Tuhan Yesus di hari yang kudus saat ini, hari yang khusus untuk kita menyembah Tuhan Yesus di rumah Tuhan atau di rumah ibadah ini. Ya, pada kesempatan ini saya mau ajak jemaat Tuhan untuk kita sama-sama belajar firman Tuhan yang terpilih dalam kitab Filipi pasal 4 ayat 6 sampai ayat yang ke-9. Saya mau ajak jemaat Tuhan, mari kita bacakan firman Tuhan ini secara bersama-sama dalam kitab Filipi pasal 4 ayat 6 sampai ayat yang ke-9. Kalau jemaat Tuhan sudah temukan Filipi pasal 4 ayat 6 sampai ayat yang 9, sama-sama katakan amin. Kita bacakan firman Tuhan ini secara bersama-sama dengan sukacita. 1, 2, 3. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Amin. Kebenaran firman Tuhan, dikatakan berbahagia oleh firman Tuhan adalah setiap kita yang mau mendengar firman Tuhan dan mau melakukan firman Tuhan itu dalam kehidupan kita setiap hari. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, saya beri tema untuk merenungkan bersama-sama, yaitu mengalami damai sejahtera Kristus. Mengalami damai sejahtera Kristus. Pasti setiap pribadi kita masing-masing sangat rindu
untuk selalu mengalami damai sejahtera dalam hidup ini. Bapak Ibu Saudara, apalah artinya seseorang punya banyak harta tetapi dia masih gelisah dan khawatir oleh karena dia cemas jika sewaktu-waktu hartanya dicuri oleh pencuri dan dia merasa akan mengalami kerugian yang sangat besar. Bapak Ibu Saudara, dari hal itu kita bisa mengetahui bahwa harta yang begitu banyak tidak menjamin seorang selalu mengalami damai sejahtera. Orang yang sederhana, kalau dia tahu mengucap syukur, kalau dia tahu berterima kasih atas penyertaan Tuhan, atas berkat Tuhan dalam kehidupannya, dia tidak akan mengeluh, dia tidak akan bersungut-sungut dalam hidupnya. Dan lewat hal itulah dia pasti mengalami damai sejahtera Tuhan ketika dia mau selalu mengucap syukur dalam segala hal, sekalipun dalam hal berkekurangan. Bapak Ibu Saudara, inilah bedanya orang yang sederhana hidupnya dengan orang yang bergelimang harta. Bapak Ibu Saudara, berbeda jauh. Oleh karena itu, bukan yang kita miliki yang menentukan hidup kita damai sejahtera. Bukan yang kita miliki yang menentukan hidup kita bahagia. Tetapi yang sungguhnya membuat hidup kita tenang, jiwa kita tenang, hati kita tenang adalah ketika damai sejahtera yang berasal dari Allah itu hadir dalam kehidupan kita. Bagaimanakah supaya kita mengalami hadirnya damai sejahtera Kristus dalam hidup kita, sekalipun dalam keadaan kita berkekurangan, dalam keadaan hidup kita yang sederhana? Ini yang saya bagikan juga Bapak Ibu Saudara. Dan untuk mengalami damai sejahtera Kristus itu, saya membagikan kepada Bapak Ibu Saudara yang menjadi pembelajaran buat kita, yang diberitahukan dan disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat Filipi pada saat itu. Karena jemaat Filipi pada saat itu mereka hidup dalam tekanan oleh karena kekaisaran Romawi yang menguasai kota Filipi menekan dengan sangat keras kehidupan kerohanian Kristen pada waktu itu, yang saat itu juga sampai menggentarkan, menakutkan bagi orang Kristen karena kurangnya perlindungan dari kekaisaran Romawi yang menjajah, yang menguasai kota Filipi saat itu terhadap umat Kristen. Makanya Paulus memberikan penguatan lewat motivasi supaya jemaat yang ada di Filipi jangan khawatir dan jangan kecut hati sebagai pengikut Tuhan Yesus, sekalipun mengalami tekanan yang begitu berat dari kekaisaran Romawi yang tidak setuju, yang tidak mendukung kehidupan kekristenan pada waktu itu di kota Filipi. Maka Paulus memberikan pesan kepada mereka supaya mereka senantiasa tetap tenang dalam keadaan mereka yang demikian, karena Tuhan yang mereka sembah, yaitu Tuhan Yesus, selalu hadir menyertai mereka, menjaga, memelihara hidup mereka. Dan Paulus menasihati, memberikan pesan penguatan kepada jemaat Filipi pada saat itu supaya mereka tetap kuat mempertahankan iman mereka kepada Tuhan Yesus. Dan ini menjadi pembelajaran buat Bapak Ibu Saudara dan saya yang hidup di zaman sekarang ini sebagai pengikut Tuhan Yesus, yang percaya, yang berpengharapan dan beriman kepada Tuhan Yesus. Supaya kita mengalami damai sejahtera Kristus, maka kita harus pahami, dan saya membagikan kepada Bapak Ibu Saudara, yaitu dalam poin yang pertama, jangan khawatir tentang apapun juga. Itu saya simpulkan dalam ayat 6a, Bapak Ibu Saudara. Ya, banyak hal yang membuat kita khawatir, banyak hal yang membuat kita cemas, banyak hal yang membuat kita merasa takut. Bapak Ibu Saudara, dalam keadaan dunia di zaman sekarang ini yang kita lihat mengalami perang dagang yang berdampak terhadap ekonomi kehidupan kita di bangsa negara Indonesia. Perang dagang, perang ekonomi antara Cina dengan Amerika Serikat yang menekan harga kebutuhan kita di zaman sekarang ini, Bapak Ibu Saudara. Hal itu pun membuat manusia begitu khawatir, ditambah lagi banyak yang di PHK, lowongan kerja sangat terbatas
di masa sekarang ini. Oleh karena dampak ekonomi dari perang dagang itu, Bapak Ibu Saudara, inilah yang membuktikan bahwa dunia yang kita tempati sekarang ini adalah dunia yang penuh dengan berbagai masalah dan persoalan. Masalah yang terjadi dalam hal ekonomi, kemudian masalah yang dapat menimbulkan perpecahan di dalam negara kita, yang mengatasnamakan agama, dan tidak hanya itu saja, terjadi tindakan yang ingin menjatuhkan seseorang, Bapak Ibu Saudara. Ya, kalau kita melihat begitu viralnya berita mempersoalkan tentang ijazah Bapak Presiden ke-7 Republik Indonesia itu Bapak Joko Widodo, membuat itu menjadi sebuah berita yang heboh, yang sangat viral, Bapak Ibu Saudara. Membuat manusia cenderung lebih berfokus memusikkan hal yang bukan urusan pribadinya, membuat manusia tidak fokus untuk mengembangkan kehidupan dirinya sendiri untuk semakin harusnya lebih baik, bukan untuk berfokus kepada hal orang lain yang tidak ada hubungannya dengan kepentingan dirinya sendiri, Bapak Ibu Saudara. Dan begitu banyak hal yang terjadi dalam dunia ini yang menggelisahkan, bahkan berita-berita hoax yang gampang diberitakan lewat media sosial atau lewat cerita dari mulut ke mulut. Makanya Bapak Ibu Saudara, di zaman sekarang ini yang begitu hari, yang semakin hari semakin jahat, kita harus jadi orang yang bijaksana, yang tidak gampang mudah percaya dengan berita-berita yang diberitakan sekarang ini. Pastikan kita harus cek and recheck, periksa terlebih dahulu apakah itu benarkah atau tidak. Kalau benar, apa boleh buat kita harus percaya. Tetapi kalau keliru, berarti itu adalah berita bohong. Itulah yang disebut dengan hoax, Bapak Ibu Saudara. Makanya kita sebagai Tuhan, kita harus cerdas dalam menerima setiap berita yang ada di zaman sekarang ini. Bapak Ibu Saudara, banyak hal-hal jahat yang dilakukan oleh manusia untuk menggelisahkan, menakut-nakuti orang-orang yang ada di dunia ini. Lewat berita-berita bohong, lewat tindakan kriminal kejahatan, seperti contohnya yang terjadi pencurian yang makin merajalela. Manusia tidak takut hukuman di penjara. Kemudian begal terjadi di beberapa tempat, Bapak Ibu Saudara. Inilah bukti nyata bahwa manusia di zaman sekarang ini semakin hari semakin jahat, tidak takut Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan Yesus, hal-hal yang demikian terkadang membuat kita khawatir dan cemas, membuat kita was-was, membuat kita merasa bahaya juga ini. Saya bisa terancam oleh tindakan kejahatan yang tidak diduga itu, yang bisa kapan saja dan di mana saja terjadi. Kita kadang tidak tahu kapan hari sial kita terjadi, Bapak Ibu. Makanya Bapak Ibu Saudara, kita sebagai Tuhan, kita harus semakin lebih dekat kepada Tuhan. Jangan khawatir tentang apapun juga, asalkan kita mau semakin hari semakin lebih dekatkan diri kita kepada Tuhan. Tidak mengabaikan Tuhan, tidak melupakan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Bangunlah hubunganmu, Bapak Ibu Saudara, secara pribadi dengan Tuhan semakin lebih dekat, semakin lebih akrab dengan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Karena disitulah Bapak Ibu akan menerima ketenangan dari Tuhan, dan Bapak Ibu akan memberikan perlindungan dari Tuhan. Karena Bapak Ibu Saudara melakukan hal yang benar, yaitu mendekatkan diri Bapak Ibu Saudara kepada Tuhan, memohon penyertaan Tuhan, memohon perlindungan Tuhan. Karena Tuhan adalah tempat perlindungan yang sempurna. Tuhan adalah sumber pengharapan, penolong yang sempurna, Bapak Ibu Saudara. Makanya Bapak Ibu Saudara, marilah kita semakin hari, setiap waktu, selalu mendekatkan diri kita kepada Tuhan, Bapak Ibu. Setiap saat, setiap jam, setiap menit, setiap waktu dalam hidup kita. Ketahuilah kita manusia yang sangat lemah dan sangat terbatas. Kita tidak akan sanggup melindungi diri kita sendiri dengan kekuatan kita yang terbatas, Bapak Ibu. Makanya kita harus selalu senantiasa berlindung sepenuhnya hanya kepada Tuhan, dan menyerahkan kehidupan kita penuhnya secara totalitas kepada Tuhan.
menyerahkan kehidupan kita dalam rencana Tuhan, dalam kehendak Tuhan, karena hanya rencana Tuhan dan kehendak Tuhan yang mendatangkan damai sejahtera, yang mendatangkan hal-hal terbaik bagi hidup kita, yang mendatangkan keamanan, kesejahteraan dan perlindungan bagi hidup kita. Itulah bahagianya seorang yang selalu mengerti untuk selalu lebih mendekatkan diri, selalu lebih mendekatkan dirinya kepada Tuhan dalam kehidupannya. Janganlah khawatir tentang apapun juga dalam ayat 6a, Bapak Ibu Saudara. Itu poin yang pertama. Kemudian poin yang kedua, Bapak Ibu Saudara, menjadi pembelajaran bagi kita untuk kita harus senantiasa lakukan sebagai anak Tuhan, berdoa dan ucap syukur kepada Tuhan. Itu saya simpulkan dalam ayat 6b, Bapak Ibu Saudara. Di dalam kehidupan kita di dunia yang penuh dengan masalah dan percobaan serta tantangan yang tidak kita harapkan, yang tidak kita inginkan, marilah kita senantiasa tingkatkan ketekunan untuk berdoa kepada Tuhan dan selalu mengucap syukur kepada Tuhan dalam segala hal, Bapak Ibu. Bahkan dalam keadaan kita berkekurangan, dalam keadaan yang tidak mengenakan, yang tidak nyaman, marilah kita senantiasa selalu mengucap syukur kepada Tuhan, karena kasih setia Tuhan tidak pernah berhenti dalam kehidupan kita, sekalipun Tuhan izinkan kita mengalami kekurangan dalam hidup ini, Bapak Ibu Saudara. Terkadang kekurangan, kehidupan yang penuh dengan persoalan, kehidupan kita yang berkekurangan, yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, itu adalah sebuah hal untuk memproses kita, untuk mendewasakan kerohanian kita, Bapak Ibu Saudara, untuk membawa kerohanian kita menuju ke level yang lebih tinggi, untuk membawa kita dalam perkara Tuhan yang lebih tinggi, yang melampaui logika kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, jangan putus harapan, jangan berhenti berharap kepada Tuhan. Sekalipun kalau kita meminta kepada Tuhan dalam doa kita secara pribadi, Tuhan belum kabulkan sekarang ini, kita tidak boleh menyerah. Kita tidak boleh menyerah. Kita tidak boleh berputus asa. Mujizat Tuhan masih ada, asalkan kita tetap mempertahankan kesetiaan kita untuk semakin mendekatkan diri kita kepada Tuhan dan selalu berdoa kepada Tuhan, serta selalu taat melakukan semua perintah Tuhan, menjauhi hal-hal yang jahat. Dengan demikianlah, Bapak Ibu Saudara, kita pasti diberkati oleh Tuhan. Jangan jadi penjahat, Bapak Ibu. Jangan jadi orang yang acuh tak acuh, yang tidak mempedulikan hal-hal rohani. Jangan menjadi orang yang mengabaikan hal-hal rohani hanya demi kepentingan pribadi. Mencari uang itu tidak akan pernah habis-habisnya dilakukan oleh setiap manusia, karena memang manusia butuh uang, betul, manusia butuh uang. Tapi kalau demi mencari uang manusia sampai melupakan Tuhan, itu yang keliru dan salah, Bapak Ibu Saudara. Hamba Tuhan termasuk kami, gembala, sangat bersyukur kalau melihat jemaat masih mengerti untuk mendahulukan Tuhan di hari Minggu, untuk beribadah kepada Tuhan. Barulah setelah ibadah mencari rezeki, itu baru benar, itulah yang benar sebenarnya. Karena Tuhan adalah sumber berkat. Tuhan adalah sumber berkat, Dia yang memegang kendali kehidupan kita. Dan Tuhan sangat gampang, tidak ada manusia yang bisa menghalangi Tuhan untuk menutup berkatnya dalam kehidupan setiap manusia. Kalau manusia sampai tidak menghormati Tuhan, kalau manusia sampai melupakan Tuhan, Bapak Ibu Saudara, Tuhan tidak bersalah kalau Tuhan menutup berkatnya kepada setiap orang yang tidak tahu menghormati Tuhan. Tuhan tidak salah menutup berkatnya kepada orang-orang yang menyepelekan Tuhan, yang meremehkan Tuhan, yang lebih mengutamakan kepentingan pribadinya demi keuntungan daripada untuk datang beribadah kepada Tuhan. Padahal Tuhan adalah sumber berkat yang selalu memelihara hidup kita. Kalau kita masih hidup sampai sekarang, itu karena anugerah Tuhan dan kebaikan Tuhan. Makanya kita jangan melupakan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Kita hidup sampai sekarang ini adalah oleh karena kasih karunia Tuhan, dan oleh karena itu jangan sia-siakan hidup kita ini, Bapak Ibu, karena kita sementara dalam hidup ini. Sekalipun apa yang kita mau, yang kita inginkan tidak bisa kita capai dalam hidup ini, Bapak Ibu Saudara,
Kita harus menyadari bahwa kita adalah ciptaan Tuhan. Tuhan yang atur hidup kita. Semua yang kita bisa capai, yang kita bisa dapatkan dalam hidup ini, itu karena pemberian Tuhan lewat berkat Tuhan yang memberkati hidup kita. Sekalipun ada yang belum Tuhan berikan dalam hidup kita, kalaupun Tuhan tidak kasih dalam hidup kita sebenarnya tidak berhak menyalahkan Tuhan. Kita sebenarnya tidak berhak menghakimi Tuhan. Dan sebenarnya kita tidak berhak untuk mengabaikan Tuhan, meninggalkan Tuhan. Tidak berhak kita sebenarnya meninggalkan Tuhan hanya karena Tuhan belum jawab permohonan doa kita. Tetapi karena tidak semua orang dewasa rohaninya, kan Bapak Ibu, makanya mereka gampang seperti itu karena belum dewasa rohaninya. Bertambah usia itu pasti, menua itu pasti, tetapi untuk menjadi pribadi yang berpikir secara dewasa rohani, bersikap dengan hati yang dewasa secara rohani, itu adalah pilihan Bapak Ibu Saudara. Tidak semua orang memilih untuk dewasa rohaninya. Bapak Ibu Saudara, marilah kita sebagai anak Tuhan, kita menyikapi, meresponi segala hal yang ada dalam hidup kita dengan dewasa secara rohani, dewasa secara berpikir. Kalau Tuhan sudah memberikan apa yang saya harapkan, saya berhasil mencapainya, puji Tuhan, saya harus semakin lebih dekat kepada Tuhan. Tetapi sekalipun Tuhan belum memberikan apa yang saya inginkan, yang saya harapkan, dan sekalipun Tuhan tidak kasih apa yang saya minta, sekalipun Tuhan tidak mau kasih apa yang saya harapkan, saya harus tetap meningkatkan kesetiaan saya untuk semakin lebih dekat beribadah kepada Tuhan, semakin untuk lebih dekat hidup menyenangkan hati Tuhan, melakukan semua perintah Tuhan dengan tekun dan dengan setia, melakukan hal-hal yang benar, yang menyukakan hati Tuhan dan yang menyenangkan hati Tuhan, sekalipun Tuhan tidak berikan apa yang saya inginkan. Seharusnya kita demikian Bapak Ibu, dan dengan demikianlah orang itu sebenarnya mencapai kedewasaan rohaninya. Orang demikianlah yang dewasa rohaninya. Usia tidak menentukan, tidak menjadikan orang demikian, tetapi orang yang mau melekat kepada Tuhan, yang mau sungguh-sungguh hidup menyenangkan Tuhan, maka orang itulah yang bisa menjadi dewasa rohaninya. Demikian Bapak Ibu Saudara. Kedewasaan rohani adalah pilihan, tidak ditentukan oleh usia. Bapak Ibu Saudara, berdoa dan ucap syukurlah kepada Tuhan adalah sebuah cara yang harus kita wujudkan dan harus kita tingkatkan setiap hari, setiap waktu dalam hidup kita. Menyadari bahwa hidup kita sungguhnya dikendalikan oleh Tuhan dan diatur oleh Tuhan. Itu poin yang kedua yang saya sebutkan dalam ayat 6b. Kemudian poin yang ketiga yang terakhir yang saya berikan kepada Bapak Ibu Saudara, kita harus pikirkan hal-hal yang berasal dari firman Tuhan. Hal-hal yang berasal dari firman Tuhan, yaitu kerajaan Allah dan kebenarannya. Dalam Matius pasal 6 ayat 33 mengajarkan kita, carilah dahulu, utamakanlah dahulu, usahakanlah dahulu, lakukanlah terlebih dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Terlebih dahulu kita pikirkan, setelah itu kita lakukan. Bapak Ibu Saudara, itulah hal-hal rohani yang sesuai dengan firman Tuhan yang harus senantiasa kita lakukan dalam hidup kita, dan itulah yang senantiasa harus kita pikirkan setiap hari, setiap waktu dalam hidup kita. Isi pikiran kita Bapak Ibu dengan hal-hal yang positif, daripada memikirkan hal-hal yang membuat kita khawatir, yang membuat kita jauh dari Tuhan. Mari kita memikirkan hal-hal rohani yang sesuai dengan firman Allah Bapak Ibu. Karena dengan demikianlah mendatangkan damai sejahtera bagi kehidupan kita, mendatangkan damai sejahtera dan sukacita dalam hidup kita Bapak Ibu Saudara, membuat kita semakin lebih fokus, terarah hanya kepada Tuhan, untuk kita senantiasa menjalani hari-hari hidup kita sesuai dengan kehendak Tuhan, menurut kehendak Tuhan yang sempurna, lurus Bapak Ibu Saudara, tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri Bapak Ibu Saudara. Pandangan kita fokus kepada Tuhan, karena disitulah kita akan menerima berkat Tuhan, disitulah kita menerima pertolongan Tuhan, disitulah kita menerima mujizat Tuhan, disitulah kita menerima pemulihan dari Tuhan. Karena akal pikiran kita, hati kita lurus
kepada Tuhan ketika kita mau memikirkan hal-hal yang berasal dari firman Tuhan yang mengarahkan kita untuk hidup berkenan kepada Tuhan, hidup yang diberkati oleh Tuhan. Itu saya simpulkan dalam ayat 8, Bapak Ibu Saudara. Apakah Bapak Ibu Saudara mau mengalami damai sejahtera Kristus dalam hidup Bapak Ibu? Apakah Bapak Ibu Saudara mau mengalami berkat Tuhan dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara? Apakah selama ini Bapak Ibu tidak khawatir dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara, sekalipun Bapak Ibu Saudara mengalami beban persoalan yang begitu berat, yang silih berganti bahkan bertubi-tubi menimpa hidup Bapak Ibu, karena Bapak Ibu Saudara selalu mengandalkan Tuhan? Apakah Bapak Ibu Saudara selama ini selalu tekun berdoa kepada Tuhan dan selalu mengucap syukur dalam segala hal kepada Tuhan, sekalipun dalam keadaan Bapak Ibu Saudara berkekurangan dan mengalami persoalan yang berat? Apakah selama ini Bapak Ibu Saudara selalu mengisi pikiran Bapak Ibu Saudara dengan hal-hal positif, hal-hal yang berasal dari kebenaran firman Tuhan? Hanya Bapak Ibu Saudara yang dapat menjawabnya. Bersyukur untuk firman Tuhan ini, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk sabda kebenaran-Mu yang boleh sama-sama memberitahukan kepada kami ya Tuhan, bahwa sesungguhnya kami pasti mengalami damai sejahtera dari-Mu ya Tuhan, ketika kami mau untuk tidak khawatir dalam hidup ini, tetapi mau untuk semakin lebih dekat kepada-Mu ya Tuhan, dan selalu setia mengandalkan Engkau ya Tuhan dalam segala hal hidup kami. Dan juga kami akan mengalami damai sejahtera-Mu ya Tuhan ketika kami mau untuk selalu tekun berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu dalam segala hal, dalam segala berkat dan apapun yang kami alami di hidup kami. Dan kami juga pasti mengalami damai sejahtera dari-Mu ya Tuhan Yesus ketika kami mau untuk mengisi pikiran kami, memikirkan hal-hal yang berasal dari firman-Mu yang mendatangkan kebaikan, yang mendatangkan berkat bagi kehidupan kami. Kiranya firman-Mu ini ya Tuhan tidak berlalu begitu saja, tapi firman-Mu ini senantiasa selalu kami ingat dan kami lakukan dengan tekun dalam kehidupan kami setiap hari, setiap waktu, seumur hidup kami, semata-mata hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu dan memuliakan Engkau ya Tuhan Yesus. Karena Engkau Allah yang selalu setia memberkati dan memelihara hidup kami, dan kasih-Mu tidak pernah berkesudahan, tidak pernah berhenti melawat dan memberkati hidup kami. Terima kasih ya Tuhan untuk sabda kebenaran-Mu ini yang sudah kami pelajari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur untuk sabda kebenaran-Mu. Haleluya. Amin. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara, mari kita bersama-sama berdiri menghormati Tuhan Yesus. Kita mengucapkan pengakuan iman rasuli sebagai jemaat Kristus, sebagai umat yang percaya kepada Tuhan Yesus. Pengakuan iman rasuli kita ucapkan bersama-sama. 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerjaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan untuk kembali pada WA yang berselakan.